Loh, ayo sih. Ya sudah tak Pak? Loh, ya oprek sudah. Ya. Ayo, cara punya. 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru. Gimana nih kabarnya? Pasti seneng kan ketemu aku lagi? Ya iyalah, siapa yang gak seneng coba ketemu presenter cantik kesayangannya Mugaru. Aku doain semua Mugaru lovers baik-baik aja ya. Kayak aku yang selalu ceria dan moodnya bagus. Kenapa sih mood itu harus bagus? Ya iyalah, kalau jelek nanti males belajar, males bantu orang tua. Pokoknya kalau mau lakuin hal positif pasti males. Emang gimana sih supaya mood itu selalu bagus? Sini gue kasih tahu. Yang pertama, selalu jaga kesehatan. Yang kedua, selalu berpikir positif. Yang ketiga guys, buang semua pikiran burukmu atau negative thinking, atau dalam bahasa agamanya suuzon. Yang keempat, stop gibah. Hayo, siapa yang suka gibah? Jangan ya dek ya. Yang kelima, rajin wudhu dan sholat kayak aku, ya kan? Nah, kalau kalian udah melakukan 5 tips itu, mood kalian auto selalu baik dan ceria. Akhirnya aku Zira, presenter kesayangannya Mugaru, izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kelas berapa, Li? Waktu kelas 6, iya. Nanti kita ada 3 tempat. Yang pertama ada Monjaya, kedua ada Monumen Jalakrana. Di situ nanti kalian bisa melihat planetarium. Planetariumnya itu baru direnov. Insya Allah nanti vibes-nya kayak apa ya? Bisa dibilang kayak lihat nonton bioskop gitu di situ. Terus nanti terakhir kalau kalian punya hobi renang, nanti kalian bisa renang buat refreshing sejenak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, bismillah ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan semoga amin, dan semoga kalian hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Have fun guys, jangan sedih-sedih, jangan galau-galau. Hari ini kita happy-happy, semangat semuanya. Terima kasih. Ada yang lebih nyanyi nggak di sini? Alika. Oke, lagu apa? Hah? Lagu apa? Ada Bu Alin, ada Pak Nol, dan terakhir ada Just anybody 나를 상상했지 항상 다 있던 작은 느낌 그대로 난 기다려지 All this time I got 노래로 말해주세요 말고 say it through 아침을 넘어서 say it through I don't want to to feel it from decimated dreams. Your misery has never killed us all. So take it back and take it back. Let's shout it loud and clear. Defeat to the end, we hear the call to carry on.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari yang istimewa karena ini berkunjung ya, SMP Muhammadiyah 3 Waru kelas 7 ini berkunjung ke Museum Charles Veva Jayamahe. Dan ini anak-anak ini sudah pada masuk ya. Dan keseruannya seperti apa? Ini nanti kita akan liput dan eksklusif hanya di Mugaru TV. Dan saya ini berada di bawahnya museumnya ya. Dan ini tinggi sekali. Wah, ini kan sampai ke sana kan. Dan sebelumnya kan ini saya hanya melihat-lihat dari kejauhan, dan sekarang berkesempatan untuk datang ke sini. Wah, luar biasa ini ya. Dan ini anak-anak sudah pada masuk. Dan yang pertama ini di ruangan pertama ini ya. Ini ada moto kerja komando armada 2. Yang pertama kerja keras, kerja cerdas, kerja tepat, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan di sini sudah ada kenang-kenangan banyak sekali ya. Kenang-kenangan ini dari MI Muhammadiyah Gedek Mojokerto, kemudian ada kunjungan SMP Putra Bangsa Klaten. Wah, ini luar biasa ini ya. Ini baru masuk pertama kali nih guys, tapi ini seperti dugaan saya, memang ini memberikan pengalaman yang baru ya. Dan ini Bapak Ibu gurunya ini sudah sibuk. Wah, ternyata ke atasnya ini ternyata harus jalan kaki. Woi. Nggak apa-apa ini jalan kaki supaya nah ini guys, saya harus jalan kaki. Wow, ini sampai atas. Kita nanti akan melihat view-nya dari atas ya, seperti apa. Kalau ekspektasi saya ini seperti di gedung yang sangat tinggi, karena ini tinggi banget ini ya. Nah, ini harus ke sini. Nah, ini sudah ada penampakan-penampakan, ada miniatur ya, ada miniatur kapal laut, Kapten Pahlawan Laut. Dan anak-anak ini sambil mereka ini melihat-lihat, mereka sambil mengerjakan tugas karena ada tugas dari Bapak dan Ibu guru. Ini adalah kapal selam, miniaturnya kapal selam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di depan ada salah satu murid bertanya sama Pak Aris, Pak, ini kapal namanya apa? Pak, ini apa? Nah, saya jelaskan. Kalau nanti ada satu-satu tanya, nanti tidak selesai. Jadi nanti saya kumpulkan jadi satu, saya jelaskan, jadi yang lainnya biar tahu, ya kan? Bener nggak? Nah, sekarang Pak Aris jelaskan tentang Monjaya dulu, ya. Sekarang adik-adik berada di Monjaya, Monumen Charles Veva Jayamahe, bukan museum, ya. Pak Aris jelaskan ya, bukan museum, tapi Monumen Charles Veva Jayamahe atau Monjaya. Charles Veva Jayamahe itu dari bahasa Sangsekerta yang artinya justru di laut kita jaya. Udah jelas? Monumen ini dibuat tanggal 5 Desember tahun 1990 dan diresmikan waktu itu Bapak Presiden Soeharto tahun 5 Desember tahun 1996 ya. Tinggi bangunan pondasi sampai kaki patung itu 29 meter. Udah jelas? Dari kaki patung sampai kepala patung 30 meter. Ya. Ini saya jelaskan Pak Aris untuk Monjaya. Untuk lantai dasar itu ada videorama, ada toilet, ada musola sebagian besar. Lantai 1 yang ada di ini ada miniatur kapal perang yang pertama kali dimiliki Indonesia yang terbesar. Itu ini. Namanya KRI Irian. Udah jelas? Jadi nanti udah usah tanya, Pak ini apa itu? Nah, udah jelas. Biar enggak usah satu-satu. Untuk kapal selam, bahkan kapal selam dari tempat tidurnya mana,
torpedonya di mana, itu bisa dilihat di sini. Ya, udah jelas. Di situ ada tempat tidurnya, ada kemudinya, ini ada baganya di sini. Ya, udah jelas, adik-adik. Kapal perang pertama kali melawan Belanda tahun 1945 itu. Ya, sama depan sana. KRI Gajah Mada. Ya. Kapal perang waktu kerajaan Majapahit itu ini. Udah jelas? Biar nanti ada yang tanya, Pak ini kapal buat apa? Udah jelas kan? Udah jelas. Kapal selam Diamond Castle. Diamond Castle itu aslinya sana, ini miniaturnya, ini Pasopati. Udah jelas? Jadi nanti kalau ada adik tanya-tanya satu persatu, masanya kasihan temennya yang tidak tahu. Kalau gini kan enak, jadi tahu semua. Ya, udah jelas? Ada yang ditanyakan? Enggak apa-apa tanya. Duh, apa tanya, Wan? Mbak, ada adik yang tanya? Enggak apa-apa, silakan. Ayo tanya, enggak apa-apa. Gimana? Bahan bakar itu solar. Ya. Bahan bakar kendaraan solar. Untuk dulu waktu kerajaan Majapahit menggunakan layar atau tenaga manusia. Dayung. Itu dulu. Ya, ya. Kapal tertua yang ada di sini namanya? Kapal tertua ini, tapi sudah tidak ada lagi. Ini pertama kali terbesar juga KRI Irian, ya. Jadi antar dek aja udah tidak kenal, saking besarnya, saking banyaknya personil atau prajuritnya, ya. Patung Jaya ini siapa? Betul. Yang buat patung ini berasal dari Bali, seniman bernama Inyuman Nuwarta. Tahu yang IKN Garuda? Itu sama ini. Inyuman Nuwarta, ya. Gimana? Apa maksudnya apa sih? Iran apa ya? Iran bebas, Iran Barat. Bukan. Ini hanya sebagai bentuk nama Irian Barat, itu adalah nama untuk menjulukan apa? Menghargai pulau-pulau, ya. Ini dari kapal ini namanya diambil dari Pulau Irian, ya. Bukan Irian Barat pembebasan. Udah jelas? Ada lagi? Apa? Berapa kecepatan kapal Irian ini? Berapa kecepatannya? Kecepatan ini mencapai 35 knot. Ya. Jadi untuk masuk dari laut bebas ke Surabaya itu tidak bisa. Saking besarnya kapal ini. Jadi tidak efisien untuk sebagai kapal perang karena Indonesia berbagai pulau-pulau. Ya. Jadi akhirnya dari pihak pemerintah dipus atau dimusnahkan sebagai sudah tidak berguna lagi. Jadi ini untuk meriamnya nanti kalau ada di KAL itu ada meriam yang besar, itu meriam ini KRI Irian, nanti bisa waktu sana. Ada lagi pertanyaan? Ini monumennya kapan dibangun? Ada yang tanya lagi? Monumennya kapan dibangun? Tadi Pak Aris jelaskan apa? Tanggal berapa? 5 Desember. Nah, udah jelas? Ya. 5 Desember ya. Terus apa lagi? Apa? Ini beroperasi berapa tahun? Kapal ini beroperasi waktu penjajahan, bukan penjajahan, waktu masuk Belanda, musuh waktu perang melawan Belanda. Sekitar 15-an tahunan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini hanya miniatur aja. Ada lagi? Gimana? Kapal dulu hanya menggunakan layar sama gayung. Belum mengenal namanya mesin. Dulu, waktu dulu kan, ya. Udah jelas? Lagi? Ada lagi? Ya. Gimana? Kapal terbesar. Ini kapal yang terbesar.
saking besarnya, jadi daerah kapal ini dari laut lepas mau masuk ke pelabuhan tidak bisa lewat, saking besarnya. Jadi ya, kapal ini tidak pernah sandar di Surabaya, karena walau masuk ke sini selatnya, alurnya itu terlalu dangkal. Sedangkan ini kapal besar, takutnya apa kayak karam apa nyanggruk itu loh, apa itu kandas, takutnya kandas. Ini lagi apa lagi? Apa? Tanya apa? Oh ya, dada aja. Ya, apa? Apa lagi? Ditanya emang gini-gini. Apa lagi? Ya. Jenis senjatanya ada berapa banyak nih Pak? Jenis senjatanya. Untuk senjatanya ini ada berbagai jenis. Ada yang 150, ada 20. Maksudnya kalibernya. Itu yang paling besar nanti pas adik-adik waktu di AL, di materium itu ada meriam terbesar. Nanti habis ini kan ke sana, itu bisa dilihat. 20 ada, 120 ada, 12,7 ada. Gimana? Ini kapalnya dilengkapi sama senjata apa? Ini dilengkapi dengan senjata, ada senjata untuk memburu kapal selam juga ada. Dilengkapi dengan sonar bawah air juga ada. Jadi mendeteksi kapal selam yang musuh yang ada di dasar laut atau di dalam laut ada. Udah, lanjut. Apa lagi? Apa lagi? Ini bisa membuat beberapa orang ini. Oh, ini sampai 1000 lebih nih. Masalahnya udah seperti kapal induk, tapi modelnya bukan kapal induk. Ini jangan kayak ini. Ini kan kapal kan ada antar dek atas sama bawah. Antar dek aja udah enggak saling kenal. Ada saling satu, ada lain pimpinan. Udah 1000 lebih. Ya sampai 1000-an atau apa. Udah jelas? Lanjut. Oke. Sekarang adik-adik udah di lantai 1. Lantai 2 itu ada miniatur kapal yang masih aktif yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Nanti adik-adik bisa lihat di sana. Lantai 3 ada simbol-simbol dari satuan yang ada di Armada 2. Lantai 4, 5 baru ke kakinya patung. Ya. Udah jelas semua? Sekarang sebelum kita naik ada waktu 15 menit. Barangkali adik-adik mau ke belakang silakan. Nanti kita naik ke lantai 1 baru naik ke atas. Nanti kalau naik yang enggak kuat, yang merasa capek, enggak usah dipaksa. Enggak usah naik. Turun aja apa di sini aja enggak apa-apa. Nah, ini ada Bu Olive ini ya. Bu Olive sudah berapa kali ke sini? Belum pernah. Baru pertama kali ini? Iya. Gimana? Perasaannya gimana? Sangat takjub sih Pak. Saya nggak nyangka di Indonesia itu punya armada sebesar ini gitu loh. Bahkan ini kalau nggak salah katanya tadi se-Asia Tenggara, terbesar se-Asia Tenggara ya. Nah itu saya bangga sih Pak sebagai warga negara dan baru pertama kali di sini, bangga sekali sih. Oke, semangat Bu Ge. Sip. Sudah berapa kali ke sini? Baru sekali ini Pak. Gimana perasaanmu? Seneng banget. Kenapa? Soalnya tuh aku tuh pengen cita-citaku tuh jadi taruna Pak. Jadi kalau lihat ini aku jadi seneng banget, pengen ngejar cita-cita. Oh iya. Jadi taruna. Taruna apa? Angkatan Laut? Ya kalau bisa Akmil Pak. Oke. Luar biasa. Sukses terus ya. Dan ini untuk selfie juga bagus ini guys. Ini Bu Anggi ini selfie sama kelas 7A ini. Bu, gimana Bu perasaannya bisa mendampingi anak-anak ke sini? Alhamdulillah luar biasa bahagia. Alhamdulillah. Oke, sudah berapa kali Bu ke sini Bu? Alhamdulillah 2 kali ini, sebelumnya Mugaru pernah ke sini tahun 2019. Oke, berarti sudah tidak asing lagi Bu ya? Insya Allah sudah tidak asing lagi. Oke, semangat Bu ya? Semangat Pak, apalagi pengen nyemplung laut sih Pak sebenarnya. Nah di sini ini hawanya sangat sejuk ya, dan ini bersih banget guys. Saya nggak membayangkan sebersih ini dan sesejuk ini ya. Dan memang ini bangunannya ini besar ternyata ya. Kalau dari kejauhan kan kelihatan kecil, tapi kalau dari dalam sendiri ini kelihatan besar ini. Nah ini di sana, ini view-nya ya. Nah ini
sudah laut, guys. Nah, di sana itu sudah laut dan banyak kapal-kapal kecil di sana. Ini kalau dari penglihatan saya, ini ombaknya ini ombak sedang ya, karena bisa dilihat dari kilauan airnya yang terkena angin. Itu biasanya kalau kilauannya ini sangat mencolok, ini berarti gelombangnya ini besar. Tapi ini kayaknya sedang aja ini ya. Nah, ini sudah pada mengerjakan tugas ini, udah foto-foto dan lain sebagainya ini. Udah lempoh ya. Ya, LLL sudah berapa kali ke sini? Aku pertama kali ke sini. Oke, gimana perasaanmu? Sangat bahagia, sama juga lautan yang indah, langit indah, semuanya indah. Betapa banyaknya kapal di sini. Oke, semangat ya. Luar biasa. Nah, ini kapal yang seperti disampaikan tadi ya. Ini ada kapal zaman Majapahit ya. Ini kapal zaman Majapahit. Ternyata guys, ini miniaturnya ini sedemikian rupa. Jadi ini membayangkan aja, ini sudah luar biasa ini hasil karyanya ini ya. Iya, detail banget ya. Ini baru miniaturnya, apalagi kalau kapal yang sesungguhnya itu betapa rumitnya. Dan memang keahlian nenek moyang kita ini kan sebagai pelaut gitu kan. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung laut samudra. Weh. Itu ya. Jadi ya memang inilah nah ini tidak pakai mesin karena dulu itu masih di zaman Majapahit, dan ini masih pakai apa ya, pakai layar ini ya, kapal layar ini segini besarnya tapi pakai layar, dan ini dayung-dayungnya guys. Nah, ini dayung-dayungnya ini ya. Nah, ini kelihatan miniatur dayung-dayungnya. Jadi segini besarnya itu didayung sama dipakai layar. Wah, ini memang hasil karya yang luar biasa guys. Mungkin hanya Indonesia yang seperti itu ya. Nah, ini pada selfie karena ya memang ini kenangan yang jarang-jarang ya, jarang-jarang terjadi ya tuh. Ini foto ini dari kelas 7D, kelasnya Bu Nur ya ini ya. Sudah siap-siap untuk foto. Wah. Dan memang tujuan Ola kali ini memperkenalkan betapa kita itu punya angkatan laut yang luar biasa ya. Ini bukan museum guys, tetapi ini miniaturnya ya. Ini miniaturnya, dan ini bukan apa ya, bukan museum, tapi ini memang masih aktif digunakan ini ya. Jadi bersyukur sekali karena selama ini melihat monumen ini ya, ini hanya dari luar, dan sekarang ini sudah masuk ke dalamnya, dan luar biasa guys, di luar dugaan. Nah, ini anak-anak ini juga seneng semua ini kayaknya ya. Nah. Dan oke, kita lanjutkan ke lantai berikutnya guys. Ini sudah pada naik ya. Wah. Ini naiknya ini dipimpin sama Pak Arif ini. Dipastikan aman ini kalau ada Pak Arif seperti ini. Ini asal ya. Selaku CEO. Dan ini suasana di lantai berikutnya ya. Dan pemandangannya masih sama. Ini ada miniatur kapal-kapal. Ya memang ini kan di monumen angkatan laut ya. Jadi ya koleksinya ini adalah miniatur-miniatur dari kapal-kapal ini. Dan di sini sangat ramai ya. Ramai karena mereka diskusi dan lain sebagainya untuk mengerjakan tugasnya. Dan ini ada satu kapal yang besar ini. Ini kapal apa ini? Merbabu. Wah, ini nama gunung ini ya. Nama gunung. Dan ini kapalnya ini kelihatannya unik ini.
Iya, ada merbabu. Iya. Dan di sini, nah, juga ada foto-foto. Dan ini kelas 7B. Kelas 7B sedang foto ini ya. Wah, ini kelas 7B foto-foto. Nah, ini ketemu sama Bu Anggi lagi nih. Nah, ini kameramennya ada 4 orang ini. Kalau jelek kebangetan ya. Wah, ini. Dan ini kita akan menuju ke lantai berikutnya, guys. Karena masih jauh ya. Masih jauh karena memang tinggi banget ini ya. Kalau dari bawah tadi kan kelihatan tinggi banget ini. Saatnya kita naik ke lantai berikutnya. Sambil menguji kaki kita ini berpenyakit atau tidak ya. Kalau berpenyakit pastinya cekut-cekut. Nah, ini kalau enggak cekut-cekut berarti masih normal. Nah, ini kita ke lantai yang lebih atas ini ya, lebih tinggi ini ya. Tinggi banget guys, tinggi banget, luar biasa, tinggi banget. Nah, ini wow, ini di sini guys. Ini ada apa ya, ornamen langit-langitnya begitu ya. Dan ini anak-anak ini kelihatannya sangat senang sekali ya. Nah, ini memang ini sudah di atas ini guys ya. Jadi yang dulu tampak dari kejauhan itu memang tinggi, ini gedungnya memang tinggi ya. Wow, luar biasa. Di sini sudah ada foto-foto yang luar biasa dari TNI. Nah, ini ada Kopaska, Komando Pasukan Kata ini ya. Dan ini melakukan terjun payung. Dan ini ada foto-foto yang luar biasa. Foto-foto yang luar biasa. Memang kita wajib berbangga karena Indonesia punya tentara-tentara yang luar biasa, gagah berani. Dan ini foto-foto yang diambil fotogenik. Ya, ini. Dari foto-foto ini guys, kita mengambil pelajaran bahwa memang ya negara Indonesia ini memang sangat besar dan seharusnya kuat karena memang sumber daya manusianya ini luar biasa, terutama TNI Angkatan Laut. Nah, ini penampakan ketika dilihat dari atas ini bagian bawah ya guys ya. Ini ada kayaknya kayak peta-peta begitu ya. Ini jalan aspal, kemudian di sana itu ada gong tadi itu ya, gong yang sangat besar. Dan kayaknya ini Pak Wawan ini nemani Cyril ya. Cyril nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa liputan karena sedang sakit guys. Oke, kita menuju ke atas lagi guys. Itu ke tangga yang lebih atas lagi karena ini kita akan menyaksikan dari atas itu seperti apa ya. Nah, ini kita lihat dari tangga yang menuju ke lantai berikutnya ya. Dan ini naik guys, tadi sudah dapat peringatan dari Pak tentaranya ya, kalau nggak kuat nggak usah naik gitu ya. Dan ini kalau yang kuat ini harus naik karena momen yang seperti ini langka dan jarang-jarang kesini. Dan saya akan menunjukkan view-nya seperti apa ketika dilihat dari ketinggian. Kita akan melihat bagian bawahnya. Wow, ini luar biasa tingginya. Wow, ini sudah di rooftop kayaknya ini ya. Wow, pengalaman yang luar biasa guys. Ini ada Jales Veva Jaya Mahina. Ini ada tulisannya nih guys. Berarti ini sudah di ujung ya, ujung ketinggian ini ya. Wow guys. Wow, bisa melihat. Wow, gak nyangka
Gak nyangka bisa ke sini, guys. Wow. Nah, ini wah. Wah, sampai sini juga. Sudah puluhan tahun hanya melihat patung ini di kejauhan dan sekarang berada di bawahnya, guys. Wah. Luar biasa. Luar biasa ya. Dan anginnya ngebes. Tinggi banget. Tinggi banget. Wah. Kalau dari kejauhan, guys, ini kakinya ini kan kelihatan kecil ya. Setelah di sini, loh, samene. Nah, ini kakinya ini. Wow. Tinggi banget. Luar biasa. Dan ini kalau nggak sekolah di Mugaru nggak akan terjadi seperti ini nih. Nggak akan kesini, guys. Nah, ini di sana sudah. Wow. Nah, itu ada kapal kecil, guys. Ada perahu kecil, dia sedang. Dan tadi ketika perjalanan ke sini ada beberapa pasukan katak yang sedang berlatih. Iya, tadi. Wow, ini sudah di rooftopnya dan besar banget patungnya. Wah. Ya, ini sedang foto-fotoan ini. Dan saya pengen mencari Pak Wawan. Ada Cyril. Nah, ini di sana. Pak Wawan. Ya nggak dengar dong, Pak. Ya nggak dengar guys. Saking tingginya, guys. Pak Wawan. Nggak kurungu sel. Nggak kurungu deh. Dadah. Weh. Kasihan dek Cyril itu dek. Cyril itu sama Pak Wawan itu loh, putih itu loh, jilbab putih itu loh. Kok di situ, Pak? Iya, dia sakit. Wow. Iya. Iya, Pak. Kamu kesini sudah berapa kali? Baru sekarang, Pak. Baru sekarang. Gimana tanggapanmu? Luar biasa nggak? Luar biasa, Pak. Bagus banget. Ini patungnya juga besar banget, Pak. Ya, kamu sebelumnya sudah pernah lihat patung ini belum dari kejauhan? Belum, Pak. Aku baru pertama kali lihat ini. Oh, dari kejauhan pun belum? Belum. Oh iya. Ini besar banget loh, kakinya loh sakmene ya. Iya. Sepatu nih, Rek. Ya Allah, sakmene. Dan tinggi banget, guys. Nah. Pak, ada pantai, Pak. Mana? Mana pantai terkecil itu, Pak? Oh, lagi mau lagi ngerti kowe kuwi kepiye. Ket mau nah ini, guys, dan pemandangannya memang wow. Luar biasa. Pemandangannya. Kayak gini tak? Dari atas ini loh, buat aku takut. Halo, ini dengan siapa ini? Sebastian Muhammad. Oke, sudah kesini berapa kali? Dua kali kayaknya. 2 kali. Yang pertama sama siapa? Sama orang tua. Orang tua Angkatan Laut? Bukan. Oh, bukan, tapi udah pernah kesini ya? Udah pernah. Gimana perasaanmu berkunjung ke sini yang kedua kalinya? Seneng. Kenapa? Ya seneng bisa kesini lagi, bisa lihat laut. Oh, bersama teman-teman ya? Iya. Oke. Tugasmu sudah dikerjakan belum? Belum. Oh, belum. Oke, semangat ya. Nah, ini penampakan di sisi lain dari rooftopnya ini ya, yang ada patungnya di sini, dan ini di sisi lain ini ya. Tadi kan dari sebelah kiri, ini dari sebelah kanan ini ya. Nah, ini seperti ini, guys. Dan akhirnya saya sampai di bawah lagi, guys, dan ternyata Mugaru ini bukan satu-satunya sekolah yang mengunjungi monumen ini ya. Dan ini banyak sekali ini dari ini, Mbak, dari mana, Mbak? Dari Surabaya. SD apa? Mabadiul Ulum. Oh, SD ya? Iya. Oh, berapa orang ke sini? Kelas 4 sampai 6. Oke, luar biasa. Semangat ya. Ini guys dari Surabaya ini, guys. Dari Surabaya juga ke sini juga ini. Wow. Ternyata bukan di Mugaru. Nah, sebenarnya penampakannya seperti itu, guys. Kalau dari bawah ya, kalau dari bawah ini kelihatan kecil ya, kelihatan kecil. Tapi kalau dari atas ya segitu tadi itu ya. Nah, ini.
Dan ini ada gongnya guys. Jadi ketika kita mau masuk ke ini gongnya guys. Ketika kita mau masuk ke monumennya ini di depan ini sudah disambut dengan gong yang segini besarnya. Woi, ini anak-anak ini pada seneng main gong ini. Wah, luar biasa. Nah, itu kalau masuk kan ke sana ya. Terus monumennya seperti itu. Wow. Oke, ini tadi saya ini kan turun dari tangga ya. Terus saya nyanyi-nyanyi, ini ada Aska ini yang ikutan nyanyi nih ya. Rupanya dia itu hafal lagu Jawa. Oh, sudah jelas dong Pak, saya hafal. Oke, kita tantang ya ini ya. Ini kita langsung refnya aja ya. Waduh. Ya, tutuk klambi anyar sing tak sawang ning mripatku, nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Ning ngopo seneng aku yen wong gawe laraku, pamer bojo anyar ning ngarepku. Asik. Nah, ini adalah pengalaman yang unik guys, karena ini memang benar-benar nyata ya, melihat kapal-kapal yang segitu besarnya, kemudian melihat pangkalan angkatan laut ini ya. Ini secara nyata dan luar biasa, memang luar biasa. Kita wajib berbangga karena kita punya angkatan laut yang luar biasa. Kapal-kapalnya hebat, kemudian pak tentara-tentaranya juga luar biasa. Pokoknya semangat terus untuk TNI Angkatan Laut. Waktu di KRI ya, saat kita mau naik, mohon perhatiannya ya, dengarkan dulu. Mohon perhatiannya dari ya, mohon diperhatikan. Ini sangat penting ya, demi keselamatan kita semuanya ya, demi keselamatan kita semuanya. Nanti saat kita berada di KRI, saat naik tangga, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, agar berhati-hati ya, naik satu persatu, tidak ada yang mendorong teman-temannya ya. Nanti di antara dermaga ke kapal kita naik tangga lah, itu ada celah ya. Di celah itu adalah laut ya. Kalau di laut depan itu kedalamannya bisa mencapai 6 meter lebih ya. Jadi mohon hati-hati sekali. Dan untuk sebelum naik tangga, agar mohon dicek tali sepatu ya, tali sepatu yang belum terikat agar diikat ya, biar tidak terinjak, boleh diinjak sendiri atau diinjak sama teman-temannya ya. Kalau terinjak dapat dipastikan jatuh ya. Nah, saat berada di atas KRI ya, saat berada di atas KRI, saya mohon di situ banyak tombol-tombol atau panel-panel ya, yang berhubungan langsung dengan pesawat-pesawat atau alat-alat yang berada di KRI. Mohon untuk tidak menyentuh, apalagi menombolnya ya, apalagi menekan. Ya. Terus di situ juga di KRI di lantainya itu ada apa ya? Ada bangunan kecil-kecil ya, tupai-tupai atau apa namanya seperti itu. Mohon diperhatikan. Kalau lagi dikhawatirkan ada kesandung. Jalan diperhatikan, mungkin ada tumpahan minyak atau tumpahan air yang pastinya licin, juga mengakibatkan jatuh. Karena apa? Material kapal terbuat dari besi yang pastinya keras ya. Kalau terjatuh bisa mengakibatkan ya mungkin pada tulang atau gimana ya. Jangan sampai terjadi. Makanya saya mohon kepada adik sekalian agar berhati-hati. Begitu juga waktu kita masuk ke dalam ruangan, tidak mungkin itu ada pintu atau gagang pintu, jangan dibuat mainan karena pintu. Dan ini kita sudah sampai guys di apa namanya itu, di Anjungan ini kayaknya. Dan ini akan dijelaskan tentang kapal-kapal ini ya, dan akan apa namanya itu, akan dipersilakan untuk naik ke kapal supaya tahu pengalamannya. Wah, ini kapalnya besar-besar banget ini ya, besar-besar banget di sana.
ya. Wow, luar biasa. Ini sudah berkumpul di sini dan ini memang di tepi laut, jadi hawanya itu memang panas banget guys, panas banget. Dan itu di belakang sana itu ada tampak kapal penggantinya KRI Dewa Ruci ya. Dan ini ada KRI Bima Suci dan itu pakai layar guys, itu pakai layar, itu luar biasa ini. Penampakan kapal-kapalnya ini luar biasa dan setiap kapal ini dijaga oleh angkatan laut guys ya, karena memang ini dinasnya di sini dan dijaga oleh tentara angkatan laut ini. Dan ini mereka sedang mengantri. Dan ini mereka sedang mengantri guys, supaya tahu bagaimana panasnya pelabuhan. Nah ini udah teriak-teriak Pak Nur ini ya, biarin aja ya. Ya sekali-sekali lah mereka dijemur ya, panasnya dari atas dan dari bawah. Nah ini pasukan kata ini sudah pada berhamburan, ini mau ke kapal ini guys. Dan pengalaman apa yang akan mereka dapatkan itu nanti akan kami laporkan ya. Wah ini pada seneng-seneng semua ini ya. Ya memang apa ya, memang ini kapal kebanggaan dari Indonesia ini ya. Nah ini para pelajar ini juga ada banyak yang ingin menjadi angkatan laut, dan tadi sudah bilang ke saya terinspirasi dan seneng banget diajak ke sini, itu seneng banget ya. Dan ini suasananya ketika mau masuk ke kapal, tali sepatunya dipastikan untuk sudah rapi, tidak ada yang klewer-klewer. Dan ini terima kasih kepada Bapak tentara yang sudah ini ya, setia untuk mendampingi anak-anak dan menyeberangkan anak-anak ini. Nah ini yang sudah berada di sana ini sudah disambut sama Pak tentara juga ya. Di sana, di jauh ke sana ya, kelihatan jauh sekali. Nah ini dari India ini guys, ini ada Sanum ini pakai kacamata hitam. Num, gimana Num? Ini pengalaman yang keberapa ke sini? Pertama kali Pak. Ya, gimana perasaanmu? Ya seneng meskipun agak panas banget ya ini, soalnya lihat mataharinya tuh terik guys. Ya seneng Pak. Terik ya. Oke, ini tadi di sana, di monumen tadi ya? Iya. Di monumen tadi gimana perasaanmu? Seneng, soalnya bisa lihat apa tentang sejarah-sejarahnya. Terus ada kapal-kapal kan Pak, miniaturnya. Terus kan kita bisa lihat secara langsung dan naik. Nah ini guys, aku mau turun ke kapalnya. Ikutin terus ya. Payungnya guys. Nah, kita antri dulu. Duluan. Ayo ladies. Nah, aku mau turun ya guys. Oke, dan ini aku udah sampai di kapalnya. Nah, oke kita jalan-jalan ke sana ya guys. Nah, jadi ini tuh kapalnya guys, dan kita tuh nanti dikasih instruksi sama apa Bapak TNI-nya. Nah, yuk kita ikutin aku. Oke. Kita naik ya guys. Nah, pelan-pelan ya naiknya, takut kejebur. Biar yang lainnya tahu. Gimana? Setuju? Setuju. Gitu. Jangan datang Pak tanya tuh. Kumpul dulu, baru nanti dijelaskan sama kakak-kakaknya. Dibagi. Ada yang ke Meriam, ada yang ke Anjungan. Biar adik-adik itu tahu, oh kapalnya itu ini, ya. Silakan adik-adik tanyakan, oh ini kapal namanya apa, fungsinya apa. Silakan ditanyakan, ya. Oke jelas? Ya. Bukannya ini Pak Aris marah, bukan, tapi demi keselamatan kalian, ya. Jangan bercanda, jangan jongkok-jongkokan, ya. Masalahnya sini laut, ya. Takutnya jongkok-jongkokan, teman kalian jebur bisa-bisa ke Australia sana, ya, kena arus. Oke. Nanti ada yang menyampaikan dari
Nanti 3 kelompok. Nanti dibagi 3 kelompok, ya. Nanti 3 kelompok. Yang perempuan merapat ke masnya itu. Yang perempuan, yang cewek-cewek ke masnya. Ke masnya, masnya. Yes. Yes. Nah, ikut masnya. Yang cewek, yang merasa cewek. Sama yang cewek apa cowok? Yang merasa cewek. Nah ini guys sudah mau masuk, kita naik tangga dulu ya. Dan naik tangganya tuh harus hati-hati dan satu-satu, tertib. Nah di situ tuh tadi aku lihat tuh ada ikannya guys di situ tadi. Ikannya tuh lompat gitu, aku nggak tahu itu ikan apa. Nah ini aku mau masuk ya guys. Ya. Yang mananya? Ini enggak. Ini cuma pagar ya. Nah, jadi ini di sini kok lagi panas terik banget, guys. Tapi ada anginnya yang bikin enak, seger. Dingin banget. Dingin. Nah, ini aku lagi naik dan harus pelan-pelan. Di sini aku ditemenin sama Aura. Di sini tuh bahannya dari besi semua, guys. Jadi tuh apa keras, keras banget. Satuan kapal. Nah, di sini kita ngumpul lagi ya, ini guys. Saya ini mengikuti Sanum ini. Sanum ini ya. Gimana Num di sini Num? Hawanya panas atau enggak ini? Panas, tapi masih ada anginnya lah Pak, masih lumayan. Ya ini berarti ini enak banget ini ya? Ya, suasananya enak, seru. Apalagi bareng teman-teman dan bapak-bapak TNI-nya. Iya, jadi ini kapalnya bersih loh Num ya? Iya bersih banget loh, yo. Tuh. Bersih banget. Dan iya ini, dan di sana itu di kejauhan sana itu memang ada apa namanya? Sih Num. Apa? Loh, indah sekali. Iya. Pemandangannya. Oh, anginnya ngebes guys. Ini seandainya rambut saya ini panjang ya, ini udah gini-gini ya. Tapi sayangnya rambut saya ini udah rapi gini, jadi enggak goyang-goyang. Seandainya rambut saya panjang ini goyang-goyang. Dan ini luar biasa ya, kapal ini memang luar biasa. Ini kapal penyapu ranjau. Ya, makanya bahannya pun juga dari fiber yang keras banget. Ini kalau terkena ranjau guys, terkena bom itu nggak akan meletus. Nah, ini Sanum ini seperti bintang film India. Ya Num ya? Ya Pak, Freddy Sinta. tapi sudah gosong loh ya, loh. Wih, hitam banget. Ya Pak, udah belang Pak. Iya, ini sudah hitam banget ya. Kalau ini Sanum ini kan masih mending, kalau saya ini udah hitam pekat ini. Ini kalau saya nggak malu, ini lepas baju tambah band hitam ireng pisan gitu loh. Weh. Ini guys bisa dilihat guys. Ini kan berkibar-kibar. Ini berarti kan anginnya itu ngebes itu. Dan ini nanti Num, kamu akan bercerita apa ke mamam, ke ayam? Kalau di situ seru tempatnya, terus tuh kapalnya tuh bersih Pak, enak, terus anginnya ngebes, mataharinya terik, tapi tetap seru karena ada teman-teman. Iya, sebelumnya kamu belum pernah kesini ya? Belum, pertama kali. Iya, untung kamu itu masuk ke Mugaru. Ya. Jadi beberapa anak-anak itu untung bisa masuk, bisa apa namanya sekolah di Mugaru, bisa masuk ke sini. Ini siapa ini? Walaupun seperti ini, tapi dia belum pernah ke sini nih. Ya, siapa ya? Kapok, ben hilang. Iya. Ya, ini ada Sin. Kamu udah berapa kali ke sini? Baru pertama kali Pak. Ya, untung kamu sekolah di Mugaru. Kalau nggak sekolah di Mugaru, kamu nggak akan ke sini. Iya Pak, soalnya di sini tuh udah sejuk, enak, pemandangannya itu bagus Pak. Wah, ini kamu udah foto-foto belum? Udah dong Pak, aku foto-foto itu sampai udah gak tahu berapa kali itu tadi Pak. Di mana-mana itu aku pakai buat foto Pak. Oh iya. Tapi nggak pesemenan ya? Iya.
Ini bikin ngantuk. Kalau seperti ini rasanya pengen turu aja ini ya. Apa memang karena Pak Nur ini kena diabetes atau apa? Iya. Oke, semangat terus ini ya. Waduh. Nom, pinjam Nom. Nah, Pak Nur wawancara lagi ya. Ini Pak Nur mau cari siapa ini yang bisa diwawancarai? Ini kamu ngapain ini? Memfoto teman saya. Siapa? Ini guys, tampan banget ini guys. Ini artis India. Siapa nama? Firman, Pak. Wah, cita-cita? Jadi dokter. Jadi dokter. Ini kacamatanya ini kacamata dari siapa ini? Beli sendiri, Pak. Oh, beli sendiri. Coba sih. Oh, ini kalau Pak Nur pakai ini pasti tambah lebih tampan. Ya. Woi, tepuk tangan. Woi, luar biasa. Ini ketampanannya Pak Nur ini luar biasa. Ayo silakan. Lanjutkan foto. Nah, ini sudah ada Pak Wawan ini ya. Guru yang paling ganteng di Mugaru setelah saya. Nah, ini gimana Pak Wawan? Sudah berapa kali kesini Pak Wawan? Saya baru kali ini Pak Nur. Oh, baru kali ini? Iya, padahal saya ya hitungannya orang Surabaya juga ya, kok baru kali ini ya saya ya. Nah, ini untung Pak Wawan ini untung ngajar di Mugaru. Iya. Kalau nggak ngajar di Mugaru, nggak akan kesini kayaknya. Nah, iya ini pengalaman yang sangat sangat membahagiakan Pak Nur ya. Bisa naik kapal perang ya, ini kapal perang ini. Nah, ini kapal perang penyapu ranjau, Pak. Oh, ini kapal perang penyapu ranjau. Jadi ini kalau kena bom nggak bakalan meletus. Mungkin di bawah sana itu sudah meletus bom-bom banyak ini, Pak. Oh, cuma kita nggak terasa di sini. Iya. Terasa Pak Nur, Pak Nur. Dan ini memang semuanya harus bersyukur karena pernah sekolah di Mugaru. Kalau nggak sekolah di Mugaru mungkin nggak akan kesini, kecuali jadi angkatan laut dulu. Ya, betul Pak Nur, betul. Nah, ini saran-sarannya untuk anak-anak ini apa ini Pak Wawan? Acaranya ini kita ajak mengenal ini loh, perlengkapan TNI AL itu canggih ya, lengkap, memang siap mengamankan laut kita Pak Nur yang sangat luas ya. Jadi anak-anak dikenalkan jiwa nasionalisme dengan mengunjungi ini kapal perang TNI itu Pak Nur ya. Temanya hari ini Pak Nur. Oke. Ya. Dan herannya itu Pak Wawan. Ya. Ini kan besi ya. Ya. Besi itu kan biasanya kalau ditaruh di air itu kan tenggelam. Ini kok nggak tenggelam? Tuh, itu bidang saya Pak Nur. Ini dulu ini pakai hukum Archimedes namanya Pak. Oh, Archimedes. IPA. Oh, iya. Jadi ada benda supaya terapung tuh bisa disetting Pak Nur. Oh, bisa disetting ya? Bisa disetting. Oh, iya. Ya nanti guys, saya akan buka-buka buku lagi Pak Wawan. Siap Pak Nur. Buka buku nanti supaya tahu. Guru saya ajari Pak Nur. Oh iya. Ini Pak Wawan ini siap jadi guru saya. Ini saya dulu yang ngajari TNI AL untuk membuat kapal ini saya. Oke guys, dan ini waktunya saya ini untuk menuju ke atas ya, karena ini kan dek dasarnya, kemudian di sana itu juga masih ada lantai 2-nya. Dan yang membuat saya heran itu kenapa? Karena ini kapal ini sangat berat ini guys, sangat berat. Mungkin ini ratusan ton ya, tapi kok ngapung gitu loh ya. Nah, ini kata Pak Wawan tadi itu ada hukum Archimedes. Nah, itu nanti akan saya buka-buka. Itu sebenarnya saya dulu juga pernah baca, cuma terlupa. Nah, ini saya mau ke lantai 2. Seperti apa penampakannya? Ikuti terus. Nah, ini masih ngantri guys, masih ngantri. Oh, ternyata harus naik pakai tangga. Iki podo petakilan. Nah, hati-hati. Oh ya, pantesan Pak TNI tadi itu kan bilang jangan sampai tali sepatunya itu kemeleler, harus dirapikan dulu. Ya memang ini fungsinya itu supaya aman, naik ke atas ini supaya aman gitu kan. Wah, ini kalau udah sampai sini, kalau nggak ke lantai 2 rugi guys ya, rugi. Sudah. Nah, ini sudah siap-siap mau naik ya guys ya. Jadi saya harus berdoa. Ini semuanya ini. Kamu lihat. Nah, ini semuanya pada mendoakan semoga Pak Nuni selamat sampai di lantai 2. Selain berhenti dulu untuk berdoa, ini masih ada orangnya. Jadi gimana? Nah, sebenarnya saya itu lompat dari sini nggak pakai tangga bisa guys. Cuma kan sawangannya kan nanti dikira sombong kan begitu kan. Orang itu kan sudah dikasih tangga. Oh, sebenarnya iya sebenarnya. Hati-hati Pak, hati-hati. Waduh,
Waduh rek. Ya apa iki rek? Ada lorong? Iya, ada lorong, Pak. Bisa? Bisa, masuk ruangan. Ditutup. Oh, ditutup. Ditutup rek. Iki rek. Wow. Wow. Wih guys. Guys sampai atas guys. Iki piye guys? Woi, berhasil sampai atas. Woi. Nah, ini sudah sampai juga akhirnya di lantai 2, dek 2. Wah, ini sudah, ini ada pelampung-pelampungnya guys. Ini skoci namanya ya. Ini skoci. Jadi apabila terjadi bahaya, ini bisa diturunkan dan bisa menjadi perahu-perahu kecil. Nah, ini guys, KRI Pulau Vanildo. Wah. Dan ini, weh. Ya Allah, ternyata airnya segini banyaknya. Waduh, ya jelas namanya laut. Dan nek sedih itu ya jenenge telaga ya. Nah, ini ada apa ya? Oh, pelampung. Ini ada pelampungnya. Dan di sini ada apanya ini? Oh, guys. Ini ternyata ini kemudinya dikemudikan di sini. Kapal ini buatan dari Jerman. Tahun pembuatannya tahun 2018. Selesainya kemarin itu 2023. Panjang kapalnya itu sekitar kurang lebih 60. Tapi aslinya sebenarnya itu 61. Tapi dalam catatan itu 60. Gitu. Untuk KRI Vanildo itu fungsinya sebagai kapal apa, Pak? Penyapu ranjau. Bisa menyapu ranjau. Dia bisa menyapu ranjau, dia bisa mendeteksi ranjau. Itu. Ranjau iya kayak granat, tapi granat kan cuma kecil aja. Ya, kalau sampai lihat itu di luar itu penjagaan sebelum masuk, yang besar itu, nah itu ranjau namanya ranjau tanduk, namanya itu. Waktu zaman ya perang dunia kedua yang penyapuran bisa nembak. Intinya fungsionalnya kapal ini penyapu ranjau gitu aja. Untuk penembakan bisa, kita punya meriam 20 mm, Seringer dari Swiss. Kita punya senjata 3, ada 20, ada 12,7. 12,7 ini buatan dari Belgia. Kalau fungsi dari kapal ini adalah untuk penyapu ranjau ya, untuk membersihkan ranjau yang waktu perang dunia kedua ya, mereka itu menyebar ranjau di perairan kita. Granat gitu. Nah, sampai sekarang itu masih banyak ranjau ditemukan dan masih aktif. Jadi kapal sejenis ini, penyapu ranjau ini fungsinya adalah untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau yang masih tersebar di perairan Indonesia. Jadi ini khusus komandan. Sampai sekarang masih ada. Masih banyak ditemukan. Ada. Sebelum Suramadu dibuat ini sudah di apa namanya, kita bersihkan dulu ini sebelum ada Suramadu ini. Iya, tanam. Pak besi. Intinya ya itu, ya kan. Intinya kalau kita buat jembatan-jembatan kayak kemarin terakhir di Kendari, itu KRI Pulau Rimo yang ke sana, yang meledakin di sana. Ya betul, sering. Yang sering itu di bagian Sulawesi karena yang ledak itu ya Pulau Rimo itu dulu. Kalau kita mau buat jembatan kan. Suramadu. Ini kecepatannya bisa berapa kilometer per jam, Pak? Terakhir kemarin kalau dalam catatan itu 18 knot. Knot itu gimana? Kalau di kilometer kan gimana? Satu knot ya sama dengan kan satu knot sama dengan mil laut ya. Iya, mil laut per jam. Jadi kalau di kilometer 1,96 km per jam. Jadi 18 kali 1,96 km per jam itu ketemunya. Iya, 18 knot. Jadi beda ya. Mil laut ada, mil darat ada. Kalau kita pakainya mil laut. Iya, betul, mil laut. Tapi kemarin itu kan nggak ada ininya, apa? Nggak ada bahan bakar. Waktu kami trial di Jerman kan, nggak ada bahan bakar. Maksudnya bahan bakarnya sedikit. Ya, sama air, ya terbatas sama air tawarnya. Itu bisa 18-19 knot. Bisa 20, tapi kita ke Indonesia nggak bisa, sudah 14-13 gitu karena full gitu loh.
Dan di sini ini pusat kemudinya, Pak. Kemudinya, Anjungan namanya. Anjungan. Ini Anjungan, Pak. Oh. Itu adalah kendali ya, kendali untuk mengoperasikan kapal saat perjalanan. Ya. Jadi di sini ada radar, ada jurumudi. Ya ini throttle namanya, Mas. Throttle. Mas, ya. Throttle. Ini sebagai untuk maju mundurnya kapal, olah gerak kapal. Ya betul. Kalau ini bow. Bow. Yang bow itu depan. Kalau kita mau rapat ke ini kan ada propeller depan ini. Nah, dia itu bisa belok gitu. Ini yang belok-belok. Ah, belok bisa. Bisa pakai ini kalau kita mau sandar atau mau ini. Kalau di kapal gitu, kalau misalkan kita nggak bisa lurus-lurus. Bisa, ada namanya apa namanya? Kayak Iya. mobil Otomatis. Iya, ada. Dia ada jalurnya gitu. Iya, ada jalurnya. Sudah ditentukan di sini, Pak. Ini kan sudah namanya Sintat. Sinta itu sudah dibuatin, Sinta itu sudah apa namanya macam itu? Kayak model Trap, body trap itu ada 3 itu di sini. Tapi saya kan bukan orang juga nggak bukan paham juga. Jadi ini bisa Pak, otomatis, manual, sama remote mungkin ya? Remote bisa aja. Gitu. Sudah dibuatin thread untuk ini jalan sudah dia itu ikuti gitu. Pernah nggak Pak pas lagi beroperasi terus ada ombak besar? Yang belum ada. Belum ini ya? Belum ada. Kalau kapal ini belum ada. Oh iya. Berarti umur 1 tahun Mas ya kapal? 1 tahun 5 bulan aja. Ya, kurang lebih segitu. Kalau seperti saya yang sudah 23 tahun di kapal ya sudah merasakan ombak. Karena sudah 23 tahun di kapal, jadi ombak gimana sudah merasakan. Iya, betul. Kalau pertama-tama mabok laut ya? Apalagi pelayarannya Pernah mabok laut nggak, Pak? Iya. Pasti pernah. Pernah. Itu pengalaman pelaut pasti merasakan mabuk laut. Pak ini tuh kompas gitu. Ya, kalau ya itu kompas Bu. Kalau bahasa ininya kompas. Ya. Giro Mas ya itu. Iya, giro dia, gironya. Menentukan ini ya arah ya, Mas. Arah. Berarti nakodanya itu ada berapa Pak? Kalau jalan? Nakodanya kalau jalan 53 orang. 53 orang. 53 orang. Mesin, orang logistik, anjungan, persenjataan, pokoknya beda sudah ini semua kan. Sudah masing-masing pekerjaan gitu. Enggak. Kalau radar ini Pak, buat apa ini Pak? Kira bisa nampung berapa? Nampung ini belum. Nah, ada kompas Nampungnya juga. itu sekitar Ini 53 speed, orang ya. itu personil karena Untuk sesuai ini dengan RPM kamar. Bapak. Ini ya, Tempat mau tidur. speedin RPM. 53 orang itu. Nah, ini mesin pokok utama Ya itu mesin 53 kiri ini. itu. Ya, mesin kiri, port side. Nah, ini Ada yang 2 orang, ada yang mesin kanan. 6, ada yang 1 orang. Ini RPM-nya, kayak motor Pak. RPM. Nah, ini juga Apa namanya kalau pelampun gitu loh. Nah, ini power Ada ini lampunya, Pak. kemampuan saat apa dioperasikan itu berapa persen? Nah, persennya seperti ini. Pak ini pernah kena. Kalau bahan bakarnya sendiri apa Pak? Nah, tapi enggak. Bahan bakarnya pakai solar. Ya Mas, solar Mas ya. siap, Jen. Solar. SD. ASD. Baik, solar diesel. Kapten Berlin tolong dijelaskan. Kaptennya di sini. Kalau tempat duduknya Bu Berlin nanti tanya komandan ini. Ini komandan. Oh, di belakang komandan. Ini Oh, komandan. Paga. Ini komandan. Komandan ini Paga. Nah, ini komandan. Ini Kadif Nafkom. Kadif Nafkom. Kadif Nafkom. Navigasi dan komunikasi. Nih. Loh kan, tuh juru navigasi. Kalau itu juru mudi. Kalau itu juru torotor. 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 Kalau yang paling susah tuh di sini. Ya semuanya susah semua kalau di Anjungan. Kalau apalagi kayak gini ini susah ini semua ini. Harus pembelajaran berapa bulan ini? Berapa bulan Pak kayak ini Pak? Dari tahun 2020 sampai 2000 kapalnya datang. 2023. 23 itu, 23. Yang buatannya kan 2018 ini. Mas yang rencanakan kapal ini masih Pak Siwi. Oh, Pak Siwi. Iya, Kasal Siwi dulu. Iya. Iya, Laksamana Pak Siwi. Nah, Pak Siwi yang rencanakan kapal ini. Pak Siwi kan orang Satra. Iya.
Apa misal ada siswa yang pengen jadi kayak gini, itu alurnya itu gimana? Masuk TNI dulu atau pelayaran atau gimana? Ya masuk TNI dulu. Iya. Tapi bisa aja kalau mau yang kayak kargo-kargo, kapal kargo nggak apa, pelayaran gitu sama. Jadi untuk masuk TNI itu Bu ya, minimal sekarang lulusan SMA. SMA. Minimal SMA. SMA umur minimal 18 tahun, maksimal 22 tahun. Itu untuk strata bintara, tamtama, taruna sama saja seperti itu persyaratannya. Ya, umurnya 18 sampai 22. Terus syaratnya apa aja? Satu, warga negara Indonesia yang pasti, ya, warga negara Indonesia. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Itu. Nah, untuk tes apa aja? Banyak di situ rangkaian tesnya. Tes kesehatan, tes psiko, kesamaptaan, ya. Itu intinya 3 itu. Nanti di dalam satu item itu nanti ada lagi tes apa seperti itu. Oke. Misalnya kesehatan, sudah ada 2 kesehatan. Kesehatan 1, kesehatan 2. Kesehatan 1 itu menyangkut apa dari ini, dari luar lah yang kelihatan. Kalau kesehatan kedua itu dari dalam, darah, urin, pokoknya USG pokoknya kita lihat gitu. Bisa nyetir kapal semua, Pak? Bisa. Semua bisa. Bisa. Tapi saya itu kemarinnya itu bukan bagian sini kan. Bantu logistik kemarin sih karena kekurangan orang. Kami orang pelaut tapi kami di logistikan gitu. Ada yang tertarik untuk jadi angkatan laut? Oh, saya. Sini siapa ini? Nama. Atau ibunya yang masih single pengen jadi nyonya angkatan laut. Ini ada lowongan ya, Pak? Banyak. Sini kurang lebih 10 orang, Jin. 10 orang bujangan ya? Bujangan. Silakan daftar. Ini nomor HP ke saya nanti saya. Ini masih jomblo ini, Pak? Ini, Pak. 1, 2, 3 masih jomblo. Kita selalu jomblo. Kita selalu jomblo. Kalau di luar jomblo. Saya juga jomblo sekarang. Sekarang, Jin, tapi di rumah ada. Kita selalu ngajak single. Yo. Depan lorong. Dan Ayo sini. Oh ya. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Masa betul kau kerja? Iya. Apa aku? Jalan mau seneng ah? Darurat. Kapan coba kita ada di ngantri-ngantri di sana? Oke, nggak tahu jalannya. Stop dia. Atas. Tuh lihat tuh tandanya, nah. Jauh ceritanya. Isan. Yang bener pelajaran. Sampul bareng. Semuanya biru, Pak. Ayo. Ayo. Baik adik-adik, tadi sudah kita menuju ke Ponjaya dan juga yang kedua kita ke KRI atau kapal perang. Tugas Pak Aris sudah selesai. Jadi Pak Aris mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik atau tingkah laku, Pak Aris mohon maaf. Dan semoga adik-adik sampai dengan tujuan berikutnya dengan selamat dan juga tercapai apa-apa yang ada di cita-citakan. Pak Amin Sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.
Nanti kita langsung masuk lewat depan, ya. Dua banjar kita, ya, seperti ular kita ya. Dua banjar, ya. Oke, siap ya? Siap. Siap, Bun? Siap. Baik, mulai dari sini ya. Langsung selesai ceweknya, susul dua banjar terus. Gitu ya, bisa ya? Siap. Oh, untuk ada laki-laki gimana? Udah siap belum? Yang laki. Bagus. Sudah ya, bawa putranya. Ya, putri maju jalan. Ya. Ya, pinter Bu. Alhamdulillah. Ya, pinter ini. Iya. Oh, keren. SMP 3 Waru ya. Muhammadiyah. Ini akan menuju ke planetarium guys. Ini ya sudah dipimpin sama Pak TNI ya. Sudah dipandu dan ini memang banyak ini guys ya. Ternyata kelas 7 ini banyak banget ini ya. Harus berjajar, yang belakang berbaris dua-dua, agak cepat ya, dan harus tertib. Ke planetarium. Planetarium ini apa isinya? Nanti akan kita review di sana seperti apa isinya supaya kita semuanya tahu. Ini masih pada semangat. Ini setelah sholat zuhur, kemudian setelah makan, dan ini mereka ini semangat sekali. Dari mama dan kakak.
Ya, langsung. Ya. Hai Pak. Agak maju. Bisa ke sini ya. Bisa ke sini maju. Tiga Sidoarjo ya. Dengarkan saya, sekarang ini kita sudah masuk ruangan hall. Ya. Berisik kalau pakai ini. Ya. Dengarkan saya ya. Sekarang sudah masuk ke ruangan hall. Jadi ruangan hall ini menampilkan nanti semua yang ada di planetarium, ada di museum kita ini. Ya. Jadi adik-adik nanti bisa tombol-tombol. Di situ ada foto booth. Ya. Ya, yang sekarang dimainkan sama Bapak Ibu gurumu itu di sana. Kalau mau foto-foto di sana. Itu ada foto booth. Nanti bisa di-scan, bisa masuk ke HP kalian. Nah, itu foto sama kakak-kakakmu taruna. Oke? Ya. Jadi museum ini setelah dari sini nanti kita langsung jikalau ya di museum planetarium kosong kita langsung masuk ke planetarium. Nah, di situ banyak sekali ilmunya. Ya, ilmu astronomi dan ketatasuryan ya, di situ banyak sekali ilmunya. Baik ya, adik-adik tolong ditutup Pak, itu ya, pintunya tutup, enggak. Baik ya, sampai di sini adik-adik silakan sambil nunggu kita apakah ada yang menempati planetarium dulu atau tidak. Silakan adik-adik, silakan mau foto booth, silakan mau lihat-lihat koleksi yang ada di sini, ada senjata-senjata, silakan. Monggo. Bisa disebar ya. Monggo. Ya, silakan adik-adik mau foto booth di sana. Ya, taruna taruni ya ini. Nah, nih Akademi Institut IAL ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, baik Naval Mayor, Gubernur Akademi Pertama ya, R. Hardi Minarso, Gubernur Akademi Pertama. Ya, ini. Nah, ini ada KRI Bima Suci. Ya, nah ini KRI Kapal Latih Taruna Akademi Angkatan Laut. Ya. Nih. Nah, ini waktu tubdik atau penutupan. Nah, ini waktu praspa. Ya, ini praspa. Selesai di sini 4 tahun, dia dilantik jadi seorang letnan muda. Ya, ini. Ya. Oke. Nih. Pak. Ya. Bisa renang sebelum sekolah atau udah sekolah? Sebelum masuk TNI sudah punya kualifikasi renang. Ya. Nah, minimal renang di rumah masing-masing lah, di baknya masing-masing harus pinter renang. Ya. Kalau nggak bisa renang, ya kita belajar. Ya. Karena Angkatan Laut wajib hukumnya bisa renang. Ya. Ini. Angkatan Udara bisa terbang. Oh, ya enggak lah. Masa Angkatan Udara harus bisa terbang? Nah. Nih ya. Ini salah satunya. Nah, itu. Ya. Nah, ini depan kita ini ya. Ada kalau ngadep sini. Nah, ini ada. Ini depan senjata torpedo. Senjata torpedo ini dipakai pada Perang Dunia Kedua. Ya, yaitu yang dimiliki seorang negara Jepang. Ya, ini torpedo ini panjangnya 5,25 meter panjangnya. Ya. Beratnya 1459 kilogram. Ya. Ini pakai silinder, pakai diesel 2 silinder. Nih ya. Ini pernah dipakai waktu Jepang meruntuhkan sekutunya. Dan kebalikannya, sekutunya menembak dengan ini
ke daerah Jepang, yaitu di dalam sejarah ada Hiroshima, Nagasaki. Ya itulah, ini salah satunya torpedo Jepang yang pernah dimainkan Jepang dan dimiliki sama atau direbut lah kasarnya ya sama bangsa Indonesia. Waktu itu BKR ya. Itu bisa dimengerti adik-adik ya. Oke. Silakan adik-adik sekarang bisa ke handle ke kanan dan ke kiri, lihat koleksi kami. Ah, itu ada. Kalau memang mau memerlukan datanya di situ. Ya. Ya baik. Kalau ini sementara kita nggak bisa dimainkan karena masih proses. Ya. Ini masih proses, sebenarnya seperti game-gamean ini ya. Nanti di layar sini ada seperti main game. Dedeng, dedeng, dedeng. Itu berhubung ini ada trouble, ya, jadi sementara nggak dipakai dulu. Ya, itu berarti bukan rezeki kita ya. Ya, rezeki kita belum. Gitu. Baik ya. Ini di sini ada pedang-pedang angkatan laut atau pedang BKR khusus untuk perwira-perwira. Ya, ini. Nah ini ada bisa tombol di situ kan? Kanan kiri bisa kalau melihat pedang yang mana, pedang perwira tahun 56 sampai 65. Ada di sini semua, ya. Itu, bisa nggak? Itu ada pelurunya juga kan? Itu di sebelah sini kelihatannya. Itu pedangnya. Ya, tinggal akan menyala di sana. Kalau kamu kepingin lihat pedang ini menyala, ada lampunya itu lah. Sekarang mau nyari apa lagi? Nah, ya operatornya kan, diputer-puter, ayo. Ya, cari yang mana? Ya. Selalu mengeluarkan suara, selalu mengeluarkan suara karena hentakan. Karena ini kan Perang Dunia Kedua pun belum ada yang canggih lah, masih manual. Adapun yang mesin-mesin itu ya tetap ada hentakannya lebih keras, iya. Itu. Ya. Nah, sudah. Ini kamu ngelihatnya di sana. Kalau kamu pencet situ dia nyala loh, nyala toh. Apa itu? Nah, kamu baca apa itu? Nah, gitu. Nah, sama. Kalau kamu mau melihat ke kanan, berarti cari yang sisi kanan yang senjata. Sisi kanan ini kan. Nah, loh, ya, itu ada peluru. Nah, itu nyala dia. Pelurunya di situ, ya. Tuh, tadi terdeteksi di situ. Tulisannya ya. Tuh. Oke. Nah, itu. Apa itu? Margin gun. Nah, itu kamu baca di situ kan? Ya, kelihatan di situ semuanya adik-adik. Tuh. Kalau pistol sebelah kanannya pistolnya ya. Itu semua pistol rakitan, lebih banyak rakitan ya. Ini. Betul. Itu bom laut. Ya, miniatur bom laut. Miniaturnya Bun ya. Kalau bom lautnya nggak ada di sini, adanya di armada. Kita simpan di sana. Gitu karena masih efektif ya. Iya, masih dipakai itunya. Tuh. Oke. Jadi kalau kamu mencet ini, yang ini. Ya, kalau mencet yang sisi kanan berarti otomatis yang kanan. Nah, ketahuan. Ini bukan mainan tapi kepingin tahu ini senjata ini di mana sih? Oh, di sini. Nah, itu rakit laras pendek. Nah, nomor 3 ini kan D ya. Nah, itu loh, pencet apa lagi tuh? Pedang. Nah, ini ya. Kalau game-gamenya di sana itu tadi, sementara belum bisa dioperasikan, ya. Itu. Baik, adik-adik sudah? Ya, sudah belum? Ada pertanyaan? Ada keinginan. Ada pertanyaan? Oke. Ya, nah. Kapal atas air. Betul. Dia dipakai waktu kapal itu bergerak, otomatis dia ada tempatnya sendiri, seperti punyanya Macan Tutul. Nah, di situ ada bowernya, masuklah torpedo itu khusus untuk torpedo. Jadi dia ada pelontarnya dan dia akan pakai silinder, Pak. Nggak usah pelontar banyak-banyak. Seperti ini kan ada pelontarnya, kalau ini kan hentaan. Kalau dia ada silindernya, dia dipakai mesin kalau dia silinder itu tadi bergerak. Nah, meluncur sendiri, nyari sudah terdata, nyari yang dituju, gitu. Dan meledak di sana. Insya Allah seperti itu. Berarti rusak Pak ya kalau meledak di sana? Lurus saja. Misalkan kita mau ke Waru Sidarjo, nah sudah Waru Sidarjo lah itu, dia nggak akan belok-belok, gitu. Beda dengan sekarang Pak. Kalau sekarang lebih canggih lagi, kecil panjang,
Ya, bisa dioperasikan lewat drone, lewat bisa. Itu. Kalau ini kan jadul loh Pak ya. Ya, ini. Itu torpedo Jepang itu. Ya, tapi daya ledaknya besar sekali. Surabaya bisa tenggelam kalau kena torpedo. Sama aja dengan Hiroshima Nagasaki kan, kena satu langsung. Itu. Baik adik-adik, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kita bergeser ya. Jikalau nanti ya planetarium kosong, kita langsung menuju ruangan planetarium. Akan tetapi jika planetarium masih ada penghuninya atau pengunjungnya, berarti kita masih keliling ya. Satu lagi, jika masuk planetarium, sepatu dan kaos kaki harus Oke ya, mengerti ya? Kita bergerak ya, keluar. Sekarang ini kita masuk ke ruangan ALRI. Ya, apa ALRI? Kepanjangannya apa ALRI? Angkatan Laut Republik Indonesia. Ya. Akan tetapi ALRI ini koleksinya yaitu foto atau istilahnya kegiatan taruna. Ya. Taruna Akademi, mulai dari taruna memasuki dari Magelang sampai ke akademi. Nah, ini salah satunya nanti adik-adik. Di sini juga ada prodi.